Kasus kecelakaan lalu lintas di Sleman, Yogyakarta yang menewaskan dua pelaku jambret terus menuai perhatian publik. Dalam peristiwa ini, seorang pria bernama Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena mengejar pelaku jambret yang merampas tas istrinya hingga menyebabkan kecelakaan. Hogi kini terjerat hukum setelah pelaku meninggal dunia akibat tabrakan. Penetapan ini memunculkan pertanyaan soal batas pembelaan diri, unsur kelalaian, serta rasa keadilan dalam penegakan hukum. Untuk mengulasnya, kami telah bersama mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, selamat malam. Ya, Pak Susno, bagaimana Pak Susno melihat penetapan status tersangka terhadap Hogi dalam kasus ini, Pak? Baik, kita berdasarkan apa informasi yang beredar di media sosial dan informasi yang beredar di televisi maupun media lainnya ya. Itu yang menjadi dasar kita. Kita belum mendengar apa penjelasan dari Polri, Polres Sleman, dan belum juga mendengar penjelasan dari Kejaksaan yang akan menerima perkara ini. Oke, kalau itu benar sebagaimana yang disampaikan melalui media sosial maupun media-media lain konvensional, itu agak aneh ya. Orang mengejar penjahat dalam rangka membela istrinya yang dijamret, kemudian yang dikejar nabrak trotoar, tidak ada kecelakaan diakibatkan oleh si pengejar, kemudian si pengejar dijadikan tersangka dengan sangkaan yaitu kecelakaan lalu lintas, dikatakan karena lalainya 310 itu ya Undang-Undang Lalu Lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ini nggak masuk gitu, nggak masuk barang itu. Jadi jelas tidak benar gitu, tidak profesional. Nah, tetapi ya seandainya betul kejar-kejaran dan betul si tersangka ini menabrak, itu pun tetap tidak bisa dikatakan karena lalainya menyebabkan meninggalnya orang lain. Nggak bisa juga. Mengapa nggak bisa? Karena si pengejar ini adalah dalam rangka mempertahankan dan membela istrinya gitu. Di KUHP lama ada itu. Ada itu membela diri, ada dalam keadaan terpaksa, dan itu juga diambil oleh KUHP baru azas seperti itu. Jadi ini nggak bisa dikatakan dia melakukan kecelakaan lalu lintas atau menabrak atau karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal. Tidak bisa. Nah, kemudian ada informasi bahwa ini katanya karena tidak bisa ditemukan damai, yaitu RJ nggak bisa gitu, restoratif justice nggak bisa lakukan. Tidak perlu itu. Polri selaku penyidik punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan manakala pasal-pasal yang disangkakan tidak bisa ditemukan unsur-unsurnya dan tidak cukup alat bukti untuk membuktikan pasal yang disangkakan. Demikian juga seandainya perkara ini sudah sampai ke jaksa, tidak perlu disidangkan. Karena jaksa semestinya ada dua yang bisa dilakukannya. Pertama, dia menolak perkara ini. Kedua, kalau sudah diterima, jaksa bisa menghentikan penuntutan. Jadi kurang tepat pasal, bukan kurang tepat, ya tidak tepat sama sekali gitu. Kalau dikatakan dia sebagai tersangka, mengintai orang itu supaya keluar dari suatu tempat, setelah tepat baru dia tabrak sampai mati gitu. Nah, itu perencanaan, pembunuhan berencana. Nah, tapi kalau misalnya ada dua mobil berpapasan di jalan, kemudian karena jalannya tahu sempit, maka tidak hati-hati, tidak mengurangi kecepatan, nah itu karena lalainya. Nah, karena lalainya ini, kedua unsur itu tidak terbukti. Unsur karena lalainya tidak terbukti, unsur dengan sengaja tidak terbukti, unsur direncanakan juga nggak terbukti. Ya gimana mau dikatakan pembunuhan gitu. Nah, mau dikatakan kecelakaan lalu lintas, wong dia nggak nyenggol, nggak apa-apa kok. Nggak ada crash gitu. Kecuali ya ini berdasarkan yang saya dengar, yang saya
serap melalui media sosial informasinya, melalui televisi. Tetapi kalau ternyata setelah, kan ini ada rencana Ketua Komisi 3 mau mengundang ya Polres Sleman dan Kejaksaan Sleman ya kalau tidak salah untuk dengar pendapat dengan Komisi 3. Kecuali setelah dengar pendapat nanti, oh ternyata peristiwa tidak demikian. Peristiwanya memang kejar-kejaran gitu kan, memang ditabrak, gitu, sengaja nabraknya, itu akan lain ya, akan lain. Ya, mari kita dengar nanti. Tapi kalau apa yang sampai ke ke publik, ke ruang publik, informasi yang beredar sekarang tidak demikian. Yaitu informasinya bahwa dikejar karena menjamret istrinya, jambretnya naik sepeda motor boncengan, kemudian yang mengejar pakai mobil. Sepeda motor yang dikejar tadi naik trotoar, kemudian nabrak apa, sehingga satu meninggal di tempat, satu meninggal di tempat lain, di rumah sakit apa di mana. Nah, maka nggak tepat hal demikian kalau dijadikan sebagai tersangka. Pasal apapun tidak tepat gitu. Ya, apakah kematian pelaku kejahatan karena kecelakaan lalu lintas secara otomatis menjadikan pihak yang mengejar harus bertanggung jawab secara pidana, Pak Susno? Terhadap kematiannya nggak ada bertanggung jawab. Jadi nggak ada tanggung jawab. Memang dia nggak melakukan pidana kok. Di mana pidananya? Kalau saya pun dijamret misalnya tas saya, ya saya kejar. Saya kejar. Apalagi dalam pengejaran itu tidak ada suatu kontak fisik ya. Tidak ada kontak fisik, tidak menabrak, kemudian tidak menangkap, tidak memukul, tidak mengapa-apakan, yang dikejar kecelakaan gitu. Nah, namanya kecelakaan. Kecelakaannya ya kecelakaan tunggal namanya. Ya, sejauh mana penyidik dapat menggunakan diskresi dalam menangani kasus kecelakaan fatal yang berawal dari upaya pengejaran jambret? Tidak perlu diskresi, diatur oleh undang-undang. Jadi jangan polisi misalnya mencari, oh diskresi itu kebijakan. Jangan mencari, oh ini harus RJ, nggak perlu. Kalau pasal yang dituduhkan, pasal kecelakaannya tidak terbukti, tidak ada unsur-unsur kecelakaan karena lalainya dan sebagainya, itu ya ngapain diterusin? Maka penyidikan dihentikan. Jadi jangan alasan misalnya, oh ini alasannya tidak bisa dijadikan restoratif justice gitu karena satu pihak tidak mau. Enggak, jadi bukan semua perkara itu penyelesaiannya RJ. Yang paling penting di dalam menyidik suatu peristiwa pidana, manakala unsur-unsur pasal yang disangkakan tidak terbukti. Nah, dalam peristiwa pidana, semua unsur pasal harus terbukti. Jadi kalau unsur pasalnya ada 3 atau 4 unsurnya, tidak boleh terbukti 3, 4-4-nya harus terbukti. Kalau tidak terbukti harus dihentikan. Apa pengertian terbukti? Ya minimal untuk per unsur itu dapat dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti. Nah, jadi kalau itu tidak ada semua, ya ngapain diterusin? Jadi jangan karena, wah ini orang meninggal, wah ini desakan masyarakat, dia harus jadi tersangka. Tidak. Polisi harus lurus gitu, tegak lurus, berpedoman pada undang-undang, itu yang harus dipegang. Pak Susno, apakah penetapan tersangka terhadap korban penjambretan berpotensi menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk melindungi diri atau keluarganya dari kejahatan? Iya jelas, kalau seandainya ini tidak terbukti, ada unsur sengaja, ada unsur lalai orang itu mati, kemudian terekspos ke publik bahwa karena ngejar penjahat, kemudian yang ngejar itu dihukum atau dijadikan tersangka, orang akan takut. Nah, bukan saja jambret, nanti ada orang masuk rumah seseorang dimasuki oleh penjahat, kemudian yang punya rumah terbangun gitu, kemudian dia berteriak, kemudian penjahat itu melompat dari loteng gitu, dari lantai 2 dan mati. Nah, apakah yang punya rumah akan menjadi tersangka karena matinya orang yang meloncat dari loteng itu? Kan nggak masuk akal. Dan itu diatur dalam undang-undang. Kalau ada peristiwa seperti itu, maka karena pembelaan diri atau karena keterpaksaan itu tidak bisa dihukum. Bukan mengapa tidak bisa dihukum, karena perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana.
Oke, apa rekomendasi Pak Susno baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat agar tidak ada kejadian serupa yang terulang? Pertama kepada masyarakat, saya menghimbau jangan takut gitu untuk mempertahankan diri, nyawa, termasuk nyawa orang lain. Ya, untuk menyelamatkan orang lain pun kita diberi hak untuk memberikan perlindungan gitu, melindungi orang lain. Kalau kita tahu suatu peristiwa pidana di depan kita, kita harus membelanya gitu. Jadi tidak akan kena hukum gitu. Nah, kalau misalnya orang itu sampai meninggal karena kita mempertahankan nyawa kita atau mempertahankan harta benda kita, maka kita nggak bisa dihukum. Undang-undang yang menentukan itu, bukan Susno. Ada di undang-undang, baca di UHAP lama, di apa namanya KUHP lama maupun KUHP baru, itu ada pasalnya, nggak bisa dihukum, jangan takut. Nah, jadi nggak bisa dikatakan karena lalai, karena sengaja, nggak bisa. Nah, demikian juga himbauan saya kepada Polri agar menyidik peristiwa itu. Pertama yang disidik ya peristiwa, ada suatu peristiwa, tugas polisi apa, menyelidiki peristiwa itu apakah pidana apa bukan. Kalau pidana baru mencari tersangkanya dan barang bukti yang lainnya untuk buktikannya. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah polisi misalnya ini karena tidak bisa di-retroaktif justice-kan, karena nggak bisa didamaikan. Tidak. Jadi jangan berpikir pada damai, jangan berpikir pada restoratif justice. Yang dipikirkan pertama itu adalah apa yang disangkakan ini terbukti enggak, pasal yang disangkakan unsur-unsurnya terbukti apa tidak. Nah, saya tidak menilai apa yang terjadi ya, saya hanya menilai apa yang disampaikan ke publik. Bisa saja peristiwanya tidak seperti yang terekspos di media sosial. Kalau peristiwanya lain, maka akan lain jalan ceritanya. Maka dari itu kita sangat menghargai Komisi 3, Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman yang akan mengundang Polres Sleman dan mengundang Kejaksaan Sleman untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Joko TV, mantan Kabaris Krim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji.